Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Blood Free? Yuk, daripada kelamaan, kita mulai aja alur cerita kelanjutan episode 7 dan 8 ya. Saat Chaeun ditangkap, Chaeun berusaha untuk melepaskan diri. Tapi jaringan kultur yang ditanam tim BF di tubuh Chaeun bereaksi dan mementalkan para polisi. Tapi akhirnya Chaeun tidak melawan dan ditangkap. Berita tentang apa yang terjadi dengan kedua pengawalnya itu pun akhirnya sampai ke telinga Jayu. Jayu kemudian meminta Jung Hae-dun untuk mengunjungi keluarga Hosung dan menyampaikan bela sungkawa. Namun, Hae-dun memberitahu Seo Dorson si ayah Sono-jae tentang insiden tersebut dan menemukan bahwa pelakunya si Park Sang-min udah melarikan diri. Hae-dun khawatir bakalan ketahuan sama Jayu kalau Hae-dun adalah mata-mata yang mengkhianati BF Group. Di telepon, ayah Sono-jae meminta Hae-dun untuk menyangkal semua tuduhan jika Hae-dun tertangkap karena tidak akan ada bukti keterlibatannya. Sementara itu, Sang-min membakar mobilnya, menyebabkan ledakan di sebuah pabrik kosong, dan melarikan diri dengan barang-barangnya. Sang-min menyamar jadi wanita dan berhasil melarikan diri dari kejaran anak buah ayah Sono-jae. Kemudian ayah Sono-jae menyerahkan tanggung jawab penangkapan Sang-min kepada anaknya. Sono-jae akhirnya menghubungi kepala polisi dan menerima rekaman kamera dari kepala polisi. Sono-jae melihat kekuatan Super Chaeun saat tadi Chaeun berusaha membebaskan diri. Sono-jae menjadi yakin kalau Jayu sudah berhasil dalam eksperimennya. Kemudian Jayu bertemu dengan Chaeun di kantor polisi dan memberitahu Chaeun kalau Jayu udah membebaskannya dari tuduhan pembunuhan. Saat menanyakan tentang kenapa Chaeun menyerang polisi, Chaeun menggambarkan sensasi terbakar di lengannya. Jayu menyarankan agar mereka melakukan tes lebih lanjut, tapi Chaeun bersikeras untuk menemukan pelakunya terlebih dahulu. Mereka berdua pun bingung bagaimana si pelaku seperti mengetahui gerak-geriknya tim BF. Jadinya, mereka mencurigai setiap orang di tim BF. Dan sebelum pergi, Chaeun seperti membisikkan sesuatu di telinga Jayu. Jayu kemudian bertemu dengan kepala polisi dan meminta maaf atas perilaku Chaeun. Jayu memakai kacamatanya yang memungkinkan Onsan yang sedang berada di BF Group mengidentifikasi detail tentang Sang-min termasuk wajahnya. Onsan lebih lanjut memberitahu Jayu tentang Sang-min yang menyebabkan ledakan di bengkel dan menghancurkan mobilnya. Jayu meminta para polisi untuk segera menyelidikinya. Sementara itu, polisi melepaskan Chaeun. Chaeun bertanya kepada Jayu apakah Jayulah orang yang membebaskan Chaeun. Namun Jayu bilang kalau itu bukan dirinya. Tak lama kemudian beberapa pria membawa Chaeun ke rumah Sono-jae, di mana Sono-jae bertanya tentang kekuatan Super Chaeun. Namun Chaeun mengubah topik ke Kir, yang ditangkap sebagai teroris. Chaeun mengungkapkan bagaimana keluarga seorang teroris bisa hidup dengan baik di luar negeri setelah mendapatkan visa imigran khusus, yang saat itu sangat sulit. Chaeun mencurigai Sono-jae sebagai dalang dari ledakan bom di Azoran untuk mencoba membunuh kakeknya sendiri, Mung-yu. Karena Mung-yu sangat menentang BF, sedangkan Sono-jae sangat menggemarinya. Sono-jae semakin frustasi dan bersikeras untuk mencari tahu lebih banyak tentang kekuatan Chaeun. Keduanya pun berkelahi, tapi berhenti setelah Sono-jae terpukul di hidungnya, yang menyebabkan Sono-jae berdarah hebat. Ternyata Sono-jae menderita penyakit hemofilia, yaitu suatu penyakit darah. Kemudian, Jayu tiba di rumah Sono-jae. Saat Chaeun menunggu Jayu di luar, Sono-jae berbicara panjang lebar dengan Jayu tentang bagaimana Jayu akhirnya berhasil membuat orang hidup lebih lama. Sono-jae menanyakan tentang BF yang berhasil membudidayakan organ. Jayu mengakuinya dan meminta agar Sono-jae merevisi undang-undang biotik sehingga BF Group bisa membuat pengumuman untuk mengkomersilkan budaya organ manusia, sehingga bisa membantu semua manusia. Sono-jae meminta Jayu untuk bereksperimen kepadanya, menjadikan Sono-jae spesies dominan. Namun, Jayu bersikeras kalau dia membuat fasilitas ini agar mampu menyediakan organ manusia kepada orang-orang di seluruh dunia. Ketika Sono-jae meminta Jayu untuk berpegangan padanya, Jayu menolaknya dan menemukan sifat asli Sono-jae, lalu kemudian Jayu pergi. Dalam perjalanan pulang, Jayu memberitahu Chaeun kalau Jung Hae-dun adalah mata-matanya. Onsan juga dikabari kalau Hae-dun adalah mata-matanya. Untuk menangkap basah Hae-dun, Onsan memberitahu Hae-dun kalau Sang-min telah ditangkap dan memberinya lokasi palsu. Ketika dia mencoba menyampaikan pesan itu kepada ayah Sono-jae, Hong dan Onsan langsung menangkapnya. Dan seperti yang disarankan oleh ayah Sono-jae, Hae-dun terus-menerus menyangkal keterlibatannya dengan Darson. Akhirnya, Chaeun mengkonfrontasi Hae-dun tentang kemungkinan Sono-jae menjanjikan keabadian untuk Hae-dun. Chaeun lebih lanjut berkata kalau Hae-dun lah yang memasukkan Chaeun ke dalam daftar wawancara, sehingga Chaeun akan menjadi pengawal Jayu, sesuai keinginan Seo Darson si ayah Sono-jae. Chaeun mengungkapkan
kalau Sonoje tidak mengirimnya untuk mencari tahu apakah Jayu bertanggung jawab atas ledakan bom Azoran. Sebaliknya, Sonoje menggunakan Chaeun untuk mencari tahu rahasia di balik perusahaan tersebut. Chaeun mencoba mengungkap kebenaran dari Hae-dun. Chaeun bertanya siapa di balik pembunuhan Hosung, dan apakah Hae-dun sudah berpihak kepada Darson dan Sonoje sejak serangan bom Azoran. Namun, Jayu meminta Chaeun untuk berhenti. Kilas balik di mana kita melihat aktivitas si mata-mata Hae-dun. Dia mengirimkan foto laboratorium bioteknologi kepada mantan presiden Lee Moon-gyu. Selain itu, Hae-dun memaksa Kim Sing-gu untuk bergabung dengan grup pendukung kanker itu, dan juga yang memimpin seorang pengunjuk rasa yang menentang grup BF hingga tewas di atas mobil Jayu kemarin. Adegan bergeser ke saat Jayu meminta Chaeun melepaskan Hae-dun, dan Hae-dun menuduh balik Chaeun yang melamar sebagai pengawal atas perintah Sonoje. Jayu tentu meminta Chaeun menjelaskan tujuan sebenarnya masuk BF Group. Chaeun mengungkapkan kalau dia memilih untuk bergabung dengan BF Group sebagai pengawal untuk melihat apakah Jayu berada di balik serangan teror Azoran pada Januari 2024. Setelah mendengar ini, Jayu mendorongnya, mencurigai pengawalnya bekerja sama dengan Perdana Menteri Sonoje untuk menjatuhkan BF Group. Saat itu, Chaeun meminta kesempatan kedua kepada Jayu dan membiarkan Chaeun untuk menemukan Park Samin yang telah membunuh Hosung. Jayu kemudian memecat Chaeun dari posisinya dan pergi. Sementara itu, Onsan dan Sohee bereksperimen mempelajari gelombang otak Hae-dun. Namun, karena secara psikologis Hae-dun menolak, mereka hanya dapat melihat sedikit gambar di layar. Mereka menemukan kalau Hae-dun yang mengatur agar pengunjuk rasa jatuh di atas mobil Jayu. Jayu datang dan memberitahu Hae-dun kalau Jayu sudah melaporkan Hae-dun hilang, dan menuduh Hae-dun menyusup sebagai mata-mata ke grup BF lalu melarikan diri. Jayu mengancam akan mengungkapkan hubungan Hae-dun dan keluarga Sewon. Di sisi lain, Chaeun bertemu dengan Kepala Pusat Kesejahteraan. Sementara itu, Perdana Menteri Sonoje mengadakan pertemuan dengan para menterinya dan meminta Jaksa Agung untuk meluncurkan penyelidikan terhadap BF Group atas monopoli perusahaan atas pasar. Sonoje memanipulasi para menteri dengan berbohong kalau Jayu hanya peduli untuk mendapatkan keuntungan. Jayu menuju ke rumah Chaeun untuk mengemas barang-barangnya. Jayu mengingat percakapannya dengan Chaeun dan Hosung. Chaeun berbicara tentang keponakannya yang menderita intoleransi laktosa, sehingga tidak bisa mengkonsumsi semua jenis susu, dan pemulihan yang keponakan Chaeun alami saat berada di Amerika. Setelah mendapatkan ketenangannya, Jayu memikirkan tentang mendiang Hosung, yang mengorbankan dirinya untuk perusahaan di usia yang muda. Di pemakaman Hosung, Chaeun bertemu dengan Onsan, dan memberitahu Onsan tentang bagaimana Kim Sing-gu dicuci otak dalam waktu yang singkat. Chaeun mengetahui kalau Shin-gu dan Sang-min menghadiri beberapa kelas grup pendukung kanker. Suatu kali, mereka melewatkan pertemuan untuk makan siang bersama, dan tidak pernah kembali ke kelas manapun. Chaeun memberikan nomor polisi kepada Onsan, dan meminta tim BF menyampaikan informasi apapun yang mereka ketahui kepada polisi mulai sekarang. Keesokan paginya, Sohee melanjutkan eksperimennya kepada Hae-dun untuk membuatnya mengaku. Ketika Onsan memberi Hae-dun makan, Hae-dun mencoba mengungkapkan ketertarikannya kepada Onsan. Hae-dun juga lebih lanjut berbohong kalau orang yang dia kirimin SMS adalah seorang wanita yang memperlakukan Hae-dun dengan baik saat pertama kali mereka bertemu. Onsan jadi berpikir kalau Hae-dun juga dicuci otak kayak Kim Sing-gu dong. Astaga. Sementara itu, Hae-dun mencoba memotong tali logam yang mengikatnya dengan sendok makannya. Setelah sampai di kantor grup BF, Jayu menyusun rencana. Jayu mengirim surat kepada para pemegang saham, memberitahu mereka tentang upaya merger dan akuisisi yang akan dilakukan oleh pihak luar. Jayu mengungkapkan bahwa perusahaan akan menerbitkan saham yang relatif lebih murah untuk dibeli oleh para pemegang saham, dan meminta para pemegang saham untuk menunjukkan dukungan mereka kepada grup BF. Untuk melakukan perlawanan terhadap Sonoje dan ayahnya si Seo Darson, Jayu memutuskan untuk mengajukan banding langsung ke massa. Dengan menggunakan AI, Jayu mengadakan konferensi pers untuk memberitahu para masyarakat di negara tersebut kalau BF sekarang membuat budidaya organ tubuh manusia. Jayu juga meminta agar masyarakat membantunya. Jayu meminta masyarakat dengan penyakit mematikan untuk menjadi subjek uji proyek organoid perusahaan BF, yang biayanya sepenuhnya akan ditanggung oleh BF. Jayu juga berkata kalau semua subjek uji akan dites lebih lanjut sebelum melakukan hal ini. Sementara itu, Perdana Menteri Sonoje menuduh Jayu menghasut seluruh negeri untuk mengiklankan produknya dan tidak peduli terhadap kesehatan masyarakat. Jayu juga mengatakan kalau dirinya akan menjadi subjek percobaan klinik yang pertama. Mendengar itu, Onsan mengecam Jayu karena mengambil langkah drastis. Jayu bahkan berkata kalau dia akan mengganti seluruh organnya menjadi organ budidaya BF. Waduh, buset dah.
Dalam perjalanan Onsan menemui Jayu, dia teringat kalau wanita yang dilihatnya di foto gelombang otak Hedun adalah istri mendiang pengunjuk rasa yang tewas di atas mobil Jayu. Onsan bergegas menghubungi Jayu. Jayu bertemu dengan Chaewoon, yang menyatakan keinginannya untuk menunjukkan dirinya sendiri sebagai hasil sukses dari proyek Jayu. Tapi Jayu bersikeras untuk menjalani prosedur itu sendiri. Setelah itu, Chaewoon bertemu dengan mantan presiden Lee Moon-gyu. Chaewoon ingin bertemu dengan putri Moon-gyu, yang adalah mantan istri Seo Darson. Chaewoon menegaskan bahwa Jayu tidak berada di balik serangan bom di Azoran. Setelah menyadari kalau Chaewoon mencurigai menantunya, dan Sonoja yang mengatur serangan teror Azoran, Moon-gyu berteriak dan meminta Chaewoon untuk pergi. Setelah meninggalkan kediaman Moon-gyu, Chaewoon menghentikan sebuah mobil. Dan ternyata itu adalah mobil dari putri Moon-gyu. Wah, makin seru ya drama ini sahabat nonton. Mau tahu kelanjutannya gimana? Saksikan episode terakhirnya minggu depan ya sahabat nonton. Sampai jumpa!